warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sapitri, NIM 2012010. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 2, IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan masa kanak-kanak awal. Nah, perkembangan masa kanak-kanak awal dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan kognitif, dan ketiga, perkembangan psikososial. Pada perkembangan fisik, dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, tinggi. Pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Usia 6 tahun, tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Yang kedua, berat. Pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pounds. Usia 6 tahun, 7 kali berat pada waktu lahir. Anak perempuan rata-rata 48,5 pounds dan anak laki-laki 49 pounds. Ketiga, postur tubuh. Postur tubuh untuk pertama kali gemuk dan lembek atau endomorfik. Ada yang kuat, berotot, atau mesoforik, dan ada yang relatif kurus. Keempat, perbandingan tubuh. Perbandingan tubuh sangat berubah dan penampilan bayi tidak tampak lagi. Yang kelima, tulang dan otot. Tingkat pengerasan otot bervariasi pada bagian-bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan araf. Yang keenam, lemak. Anak-anak cenderung bertumbuh endomoforik. Lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan otot. Ketujuh, gigi. Selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi yang terakhir geraham belakang muncul. Perkembangan fisik masa awal kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan yang relatif seimbang. Meskipun pendapat perbedaan musim, anak dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, misalnya tumbuhnya cenderung lebih tinggi pada masa awal kanak-kanak daripada mereka yang kecerdasannya rata-rata atau di bawah rata-rata dan gigi sementaranya lebih cepat tanggal. Selanjutnya, kebiasaan fisiologis nafsu makan anak-anak tidak sebesar seperti pada masa bayi karena tingkat pertumbuhan telah menurun dan sebagian karena sekarang telah mengembangkan jenis makanan yang disukai dan tidak disukai. Keterampilan pada awal masa kanak-kanak yaitu masa yang ideal untuk mempelajari keterampilan tertentu, yaitu yang pertama, anak sedang mengulang-ulangkan karena dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai mereka terampil melakukannya. Kedua, anak-anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat oleh rasa takut karena dirinya mengalami sakit atau diejek teman-temannya. Ketiga, anak belia, mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih sangat lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Jean Piaget menamakan masa anak-anak awal sebagai tahap preoperasional karena anak-anak belum siap untuk terlibat dalam operasi atau manipulasi mental yang mensyaratkan pemikiran logis. Kemajuan kognitif sepanjang usia kanak-kanak awal. Yang pertama, menggunakan simbol. Anak tidak harus berada dalam kondisi kontak sensori motori dengan objek, orang, atau peristiwa untuk memikirkan hal tersebut. Yang kedua, memahami identitas. Anak memahami bahwa perubahan di permukaan tidak mengubah karakter alamiah sesuatu. Yang ketiga, memahami sebab akibat. Anak memahami bahwa peristiwa memiliki sebab. Yang keempat, mampu mengklasifikasi. Anak mengorganisasi objek orang dan peristiwa ke dalam kategori yang memiliki makna. Kelima, memahami angka. Anak dapat berhitung. Yang keenam, teori pikiran. Anak menjadi lebih sadar akan aktivitas mental dan fungsi pikiran. Yang ketujuh, empati. Anak menjadi lebih mampu untuk membayangkan apa yang dirasa orang lain. Batas pemikiran praoperasional. Yang pertama, sentrasi, ketidakmampuan untuk desenter. Yang kedua, ketidakmampuan untuk irreversibility. Anak gagal memahami bahwa beberapa operasi atau tidak dapat dibalik. Yang ketiga, fokus kepada situasi, bukan kepada transformasi. Yang keempat,
Penalaran traduktif. Anak tidak menggunakan penalaran deduktif. Mereka mencari sebab ketika tidak menemukannya. Yang kelima, egosentrisme. Anak berasumsi bahwa orang lain berpikir menerima sebagaimana yang telah mereka lakukan. Yang keenam, animisme. Anak mengatributkan kehidupan kepada objek yang tidak hidup. Yang ketujuh, ketidakmampuan membedakan penampakan dengan kenyataan. Anak merasa bingung dengan apa yang sebenarnya penampilan. Perkembangan bahasa dalam kemampuan kognitif, yaitu bahasa memainkan peran dalam perkembangan memori dan prediktabilitas kecerdasan konsep umum yang berkembang selama masa awal kanak-kanak, yaitu diantaranya seperti yang pertama kehidupan, kedua kematian, ketiga fungsi tubuh, keempat ruang, kelima berat, keenam bilangan, ketujuh waktu, kedelapan kesasaran sosial, ke-9 keindahan, dan ke-10 kelucuan. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Perkembangan biologis pada masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Anak pada masa ini bersifat meniru, banyak bermain dengan kelakuan atau sandiwara atau khayalan. Tugas-tugas perkembangan pada masa ini meliputi yang pertama, belajar berbicara. Misalnya, mulai dengan menyebut kata ayah, ibu, dan nama benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan ibunya, dengan ayahnya, dan orang di sekelilingnya. Yang keempat, belajar membedakan antara hal baik dan antara hal yang buruk. Yang kelima, membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Selanjutnya, ciri-ciri masa kanak-kanak awal pada perkembangan psikososial. Yang pertama, usia yang mengandung masalah atau sulit. Yang kedua, usia main. Yang ketiga, usia prasekolah. Yang keempat, usia belajar berkelompok. Yang kelima, usia menjelajah dan bertanya. Dan keenam, usia meniru dan kreatif. Perkembangan yang terjadi pada periode ini yaitu yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Yang kedua, perkembangan intelektual. Yang ketiga, perkembangan berbicara atau bahasa. Yang keempat, perkembangan emosi. Emosi yang umum pada awal kanak-kanak yaitu amarah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. Yang kelima, perkembangan sosial. Pola perilaku sosial anak yaitu meniru, persaingan, kerjasama, empati, simpati, atau mengerti perasaan dan emosi orang lain. Yang keenam, perkembangan bermain. Bentuk-bentuknya yaitu memasuki tahun kedua, anak suka bermain sendirian. Akhir tahun ketiga, anak mulai bermain dengan anak lain. Pada tahun keempat, anak cenderung bermain pada kelompok usia dalam permainan imajinatif dan bangunan. Pada usia kelima, anak menyukai permainan yang memungkinkan untuk saling mengunggulkan satu sama lainnya. Ketujuh, perkembangan kepribadian. Inti pola kepribadian dan dalam perkembangan, sikap dan cara teman sebaya mulai membawa pengaruh dalam konsep diri. Perkembangan moral, tahap ini anak otomatis mengikuti peraturan tanpa berpikir ataupun menilai. Perkembangan kesadaran beragama, pengenalan agama harus sudah dapat dilakukan sejak dini. Selanjutnya, kondisi penting yang mendukung kebahagiaan dalam awal masa anak-anak yaitu kesehatan. Karena kesehatan yang baik memungkinkan anak untuk menikmati apapun yang sedang dia lakukan. Kedua, lingkungan yang merangsang anak untuk menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin. Ketiga, perilakunya yang terkanak-kanak. Orang tua juga yang harus membimbingnya dalam belajar berperilaku secara sosial. Keempat, kebijaksanaan dalam menegakkan disiplin yang terencana dan dengan konsisten. Kelima, mengembangkan ekspresi-ekspresi kasih sayang kepada anak. Keenam, harapan-harapan yang realistis. Ketujuh, mendorong kreativitas anak.
Kedelapan, diterima oleh saudara kandung sehingga dapat mengembangkan sikap yang baik kepada anak. Kesembilan, suasana gembira sehingga anak akan belajar berusaha. Kesepuluh, prestasi dalam kegiatan yang penting bagi anak dan dihargai oleh kelompoknya sendiri. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari materi perkembangan masa kanak-kanak awal. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.